wallahu akbar, subhan walham wala ilaha illallah wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahmurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatiyatul kiram mahbub fillah, ayahna Profesor Dr. Kiai Haji Habibuddin wa Badruddin, Kiai Haji Khalil Ridwan, akhi fillah Dr. Ahmad Alim, semua ikhwatal iman, guru-guru yang mulia, insyaallah semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ahlan wa sahlan di Masjid Az-Zikra yang insyaallah semua kita dibersamakan dalam berkahnya Allah Jalla Jalaluhu. Ikhwah fillah, di kanan kiri Arifin ini tulisan lama tahun 96 pribadi berzikir, dan ini amaliyah sunnah yang kita berazam dalam mengamalkannya, karena tingkat amal itu ada iradah, ada himmah, ada azimah. Iradah itu begitu mendengar tausiah dia mau, tapi begitu pulang tidak mengamalkan. Itu iradah. Kalau himmah begitu mendengar, pulang dia amalkan. Cuma ada masanya, seminggu, 2 minggu, ada masalah, ada godaan, dia tidak mengamalkan lagi. Itu himmah. Kalau azam, azimah, itu sampai Allah mewafatkannya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul tawakkilin. Allah cinta pada hamba yang berazam, dan justru rahmat Allah kucurkan pada hamba yang berazam. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'aluhumur rahman wudda. Allah akan tumbuhkan cinta di hatinya. Tadinya belum cinta, tapi dia berazam, dia terus nanti tumbuh cinta di hati dia. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, mudah-mudahan kita di antara hamba yang berazam. Nah, itulah di sini juga ada pesantren Az-Zikra yang sekarang santri kita sudah 300 lebih, dan terbatas tahun ini pun menerima hanya 200 karena melihat terbatas. Sedang bangun pesantren besar di Desa Cibadung Gunung Sindur bersama dengan masjid juga yang lebih besar daripada masjid ini. 10 meter barat, utara, selatan, timur, lebih besar daripada masjid ini, dan luas tanahnya pun lebih besar, 17,5 hektar. Sudah menelan biaya 68 miliar 321 juta tanpa hutang, dan sekarang sedang dibangun. Nah, insya Allah ini karunia Allah. Jadi kita punya masjid besar lagi, markas Az-Zikra berikutnya. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, santri diazamkan untuk menjaga 7 sunnah ini. Kita tidak hanya ingin alim, tapi juga soleh. Bedanya apa? Banyak orang alim tapi belum tentu soleh. Ilmunya tinggi tapi malas tahajud. Ilmunya tinggi tapi tidak ke masjid, mungkin karena terlalu tinggi.
Ya, Ustadz hebat, tapi masih merokok. Kalau ceramah sunnah Nabi paling hebat, bininya satu. Nggak masuk ini, nggak masuk. Karena di pesantren dulu kiai ngajarkan pepatah, jangan makan ketupat kalau nggak ada mie-nya. Jangan ngaku-ngaku ustadz kalau belum berpoligami. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ya abi hina lakitul asatid as-su'al awal, lakitul asatid as-su'al awal kam jaujatan lakum li'anna hadha maqamukum. Ini maaf bahasa Prancis khusus buat para guru-guru. Jadi santri kita berazam dalam 7 sunnah ini, sehingga perlahan-lahan lahir pribadi berzikir. Kemudian arifin itu istilah oasa hatiku. Ini kalau gambar, arifin banyak yang suka gambar. Kalau antum datang ke rumah arifin, tidak ada satupun gambar. Ruang tengah, ruang utama, bahkan di kamar arifin pun gak ada gambar arifin. Karena ini butuh legalisir saja untuk dakwah sebenarnya. Kalau tidak perlu gambar. Arifin gak gambar, ini gambar hanya untuk legalisir bahwa benar ini dari arifin. Dan ini yang membuat kawan-kawan semua, apalagi dipanggil kiai itu berat sekali kiai. Makanya senang dipanggil abang. Karena kalau kiai itu banyak istrinya, kalau abang itu tidak. Ya ikhwah, ini rahasia ringkas saja, terbatas waktu. Salat malam, kalau antum selalu salat malam, pasti Allah beri kemuliaan. Janji Allah ayat 79, maqam mahmuda. Coba imani ini, Allah janji sama kita. Nggak ada janji yang sangat amat tepat selain janji Allah. Percaya nggak dengan janji Allah? Maqam mahmuda, ana syarafal mu'min qiyamu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malam. Kemenangan mujahidin karena kekuatan salat malam. Ketika pasukan Persia Romawi dihantam mundur oleh pasukan umat Islam yang minoritas, Raja Persia minta bantuan pada Kaisar Cina. Kaisar Cina heran menonton Persia. Gimana nggak heran? Pasukan Persia lebih besar, pengalaman tempur, peralatan militer jauh lebih canggih, tapi bisa kalah dengan umat Islam yang baru muncul. Bertanyalah Kaisar Cina pada utusan Persia, menurut kamu apa istimewanya tentara Islam itu? Utusan Persia menjawab, ruhbanan bilail wa asadan fin nahar. Mereka malam seperti wali, siang seperti singa. Nah, jadi membangun kekuatan ruhiyah, ini sumber kekuatan. Makanya zikir dan jihad tidak dapat dipisahkan. Zikir dan jihad tidak dapat dipisahkan. Al-Anfal ayat 45. Persis dengan kemerdekaan kita 8 Agustus 45 negeri ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hamba-hamba Allah yang beriman, jika kalian menjumpai musuh kalian, hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan menang. Sumber kekuatannya adalah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Garis bawahi. Bukan karena minoritasnya, bukan karena mayoritasnya, karena biiznillah, izin Allah. Maka raihlah kedekatan Allah melalui salat malam, sehingga melahirkan mujahid-mujahid rohiyah yang akan melahirkan mujahid-mujahid harap. Semua ahli tahajud itu ahli jihad. Jadi sejarah mencatat, Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Umat Islam khairu ummah. Azan menjadi nada musikal batin selamat abad lamanya. Tidak saja dibayar dengan tetesan darah,
tapi dimulai dengan linangan air mata tahajud. Makanya kitratani, dua tetesan yang dapat diviskan yang akan dibanggakan di akhirat nanti. Tetesan darah para syuhada dan tetesan air mata karena takut kepada Allah. Harru sujadaw wa bukhiyya wa yahilul adkhan yabqun wa yaziduhum khusu'a. Arifin senang tadi Ustaz Ali membacakan ayat ini. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Karakteristik seorang mujahid itu malam senang mabit, dia senang begadang malam. Kenapa? Pasti penting banget, pasti nikmat banget. Kenapa antum sampai begadang malam? Pasti penting banget, pasti nikmat banget. Ada sesuatu yang buat antum sampai begadang malam. Sujadaw wa qiyama. Karena antum sangat menikmati sujud dan berdiri di hadapan Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 17-18. Tadi surah Al-Furqan ayat 64. Orang-orang beriman sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan mereka di waktu sahur banyak minta ampun kepada Allah. Nah, ini sekilas. Jadi kemuliaan. Orang selama menjaga sholat malam dijamin kemuliaan oleh Allah. Tidak akan jatuh seorang yang menjaga sholat malamnya. Mau kaya apapun mau dijatuhkan, karena dijamin kemuliaan Allah. Ketika ada seorang yang jatuh namanya karena melakukan satu hal, datang ke Arifin, jawabannya Arifin bukan karena itu, bukan karena itu, bukan karena sikap antum, bukan karena keputusan, bukan. Mau tahu jawabannya? Karena antum meninggalkan sholat malam. Apa jawaban beliau? Sodakta, benar ya Arifin. Ketika seorang suami nggak ada wibawa di depan istrinya, istri saya caci maki saya Arifin. Bukan karena istri antum caci maki antum sehingga antum hina. Karena antum menghinakan diri di hadapan Allah. Antum milih tidur daripada sholat malam. Sodakta, benar ya Arifin. Suami itu punya wibawa kalau membangunkan istrinya setiap malam. Arifin ulang, suami punya wibawa kalau setiap malam membangunkan istri dan istrinya. Ya Didin, supaya jelas. Masya Allah. Kiai Khalil masih dengar kan ya? Oh masih dengar beliau. Ya. Tadi Arifin punya tulisan dinding di situ tentang hikmah sakit. Kiai Khalil melihat tentang hikmah sakit. Beliau kopi lewat handphone beliau. Sedangkan hikmah poligami yang melihat tadi Kiai Didin. Berlama-lama beliau. Wah. Mana sini. Berlama-lama beliau merenung rupanya beliau. Itu apakah irodah ataukah himah atau azam? Angkat gitu. Nah ini ya, poligami. Ya, ini lengkap syarat-syaratnya. Poligami sakinah ya. Kiai Khalil rupanya tidak berminat lagi ini karena beliau sudah mengamalkan. Sudah. Jadi qiyamul lail ikhwah billah. Arifin heran kok bisa ya nggak salat malam? Apa yang dicari? Ada yang lebih penting daripada Allah. Orang yang nggak salat malam menunjukkan Allah nggak penting bagi dia. Makanya pantas dia tidak dijadikan orang penting oleh Allah. Semua para nabi senang dengan sholat malam, dan itu da'bul anbiya wa da'bus salihin. Kebiasaannya para nabi dan kebiasaannya orang saleh. Senang berhalwat. Orang tuh kalau cinta Allah pasti senang berhalwat. Makanya dia tidak buru-buru selesai sholat malam, istighfar yang banyak. Senang berduaan, nggak mau buru-buru. Habis selesai sholat zikir dulu. Makanya sahabat-sahabat nabi itu, kalau ada yang berdiri selesai sholat, hei sahabatku, ada nggak yang lebih penting daripada berdoa kepada Allah? Ada nggak yang lebih penting daripada berdoa kepada Allah? Habis sholat pergi gitu, kayak nggak penting ya Allah itu. Orang beriman tuh nggak mau buru-buru, kalau sudah asik bertemu maunya berduaan terus, halwat. Sekarang yang banyak ditinggalkan halwat ini. Minimal orang beriman tuh berhalwat 2 jam bersama Allah.
jam 3, jam 4, jam 5. Lalu kita berjamaah di masjid. Sampai isyraq berarti 3 jam kita bersama Allah setiap hari. Kan dunia sebentar. Laluilah dengan keseharian kita membangun kekuatan ruhiyah. Karena ini sumber falah, sumber kemenangan. Baik ikhwah, takut terlalu panjang di sini. Karena senang banget membahas tahajud ini. Nggak ada sesuatu yang paling dirindukan orang beriman kecuali tahajud. Mau tidur saja senang. Nanti malam hamba bangun menghadapmu ya Allah. Mau tidur sudah siapkan pakaian. Saya ada yang wangi. Siapkan karena nanti malam. Penting banget. Dan suami yang membangunkan istrinya setiap malam itu punya wibawa. Kenapa antum tidak punya wibawa di depan istri? Istri berani melawan. Apa lo? Begitu. Ini kalau masih begini nggak bakal bisa kawin lagi antum. Nggak bisa. Soheh. Gimana punya wibawa? Ngorok malam, malah istri yang tahajud. Makanya syarat-syarat poligami tadi, nomor 1, ingin berpoligami, suami imam teladan dalam sunnah. Tahajud enggak, ke masjid enggak, duha enggak, maunya kawin aja. Bisa, hasilnya berantakan. Ini. Yang kedua, tadabbur Quran. Jadi selesai sholat malam, istighfar waktu sahur, minimal 100. Makanya hitungannya 100. Minimal. Kemudian baca Quran. Jadi kita bersihkan hati, baca Quran. Mengakses nur hidayah Allah melihat di Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah. Undanglah nurnya Allah dalam rumah tangga kita dengan sholat dan membaca Quran. Yang dimaksud sholat sunnah. Abdullah sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Makanya azan di azikra subuh ini panjang dengan komatnya. Azan kita 2 kali. Azan 2 kali. Karena Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Apalagi kita mazhab Imam Syafi'i. Mestinya setiap masjid di Indonesia ini azan 2 kali. Membangkitkan energi tahajud. Dan keutamannya luar biasa. Umi Maktum azan pertama, Bilal azan yang kedua. Dan itu membangkitkan semangat salat malam kayak Mekah, Madinah. Karena kalau sudah negeri ini hidup salat malam, keberkahan-keberkahan turun di negeri ini. Allah nggak lihat yang maksiat itu. Yang Allah lihat masih ada ahli tahajud di tengah malam. Masih ada yang merengek-rengek minta sama Allah. 3 yang menahan murka Allah. 3 yang menahan murka Allah. Melihat kezaliman, kemaksiatan yang luar biasa. Allah nggak lihat itu. Yang Allah lihat 3 makhluk ini yang mengundang rahmat Allah. Pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyaknya orang minta ampun di waktu sahur. Kedua, al mu'tamirina baiti. Masih banyaknya orang yang memakmurkan masjid. Yang ketiga, al mutahabbina fiyya. Orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kita bertemu di sini karena Allah. Kita pun berpisah karena Allah. Saling sayang karena Allah. Bukan karena ikatan darah logis, bukan. Tapi karena ikatan iman kita saling cinta. Ini yang nahan. Allah masih lihat 3 ini. Makanya tanpa disadari, ahli-ahli zikir, ahli-ahli tahajud, ahli-ahli masjid, itu sangat berjasa menahan murkanya Allah. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azabnya selama masih banyak orang yang minta ampun kepada Allah. Membaca Quran. Arifin mengazamkan diri sebelum keluar dari rumah sudah membaca Al-Quran. Azam sampai Allah mewafatkan Arifin. Azam itu sudah nggak bisa menghalangi lagi kecuali Allah mewafatkan. Azam. Jadi mulut belum bicara apa-apa, bisa bicara Quran. Mata belum melihat apapun, melihat Al-Quran. Tubuh belum bergerak, kemanapun sudah bergerak. Berdiri, ruku, sujud di hadapan Allah. Kaki belum ke kantor, belum kemana-mana, sudah ke masjid subuh-subuh. Azam. Makanya yang keempat, yang ketiga, sholat berjamaah di masjid. Ini urutannya. Kaki belum kemana-mana, udah ke masjid. Dan antum tahu
Rasul menjanjikan Allah angkat derajat yang tinggi. Siapa? Orang yang berwudu lagi enggan, nanti kita bahas wudu. Yang kedua, orang yang banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah ke masjid. Makanya sunnah berangkat dengan pulang jalan yang berbeda. Dan Arifin mengamalkan itu. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri yang kedua. Sunnah, ikhwah billah. Sahih. Ini senang kalau ngaji pada kiai-kiai ini semua. Sahih. Nah, kalimatnya itu dong, sahih. Itu pengen banget itu ayat. Sahih. Karena dulu Bang Dwi Pak bahasa Inggrisnya ada, kalau istri 2 a man, istri 3 true man, istri 4 superman, istri 1 cemen. Jadi kalau ustadz istrinya 1 ustadz cemen. Maaf Ustadz Alim, beliau doktor. Ya, sebentar lagi. Kemudian sholat duha. Dan kita membiasakan tidak keluar dari masjid sampai isyraq. Isyraq, selalu jaga isyraq. Apa susahnya? Pahalanya gede amat. Haji dan umroh. Jadi setiap kali sudah menaikkan ibadah haji dan umroh, bahkan tamatin, sempurna. Siapa yang nggak ngiler ini? Azam. Kayaknya kalau diundang ke luar negeri, Singapura, Australia, Jerman, ada mintanya apa? Carikan kamar yang tidak jauh dari masjid. Kalau tidak, boleh nak Arifin tidur di masjid itu. Di Australia 6 hari kita berjamaah di masjid. Bahkan 4 masjid bekas gereja, masih ada bekas Tuhannya itu yang diturunkan. Dan yang Arifin terkejut, imamnya Abdurrahman namanya. Itu orang Australia, ternyata beliau anak pendeta yang punya gereja itu. Dan senang dengan Islam. Masya Allah, berbondong-bondong orang masuk Islam, ya ikhwah. Kemudian yang kelima, sedekah. Ini amaliyah. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jangan hanya disampaikan, amalkan. Makanya ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin secara ilmu, apa yang disampaikan Quran, hadis, dia yakin ilmu. Dia melihat orang mengamalkan sukses, namanya ainul yakin. Kita punya sahabat yang senang bersedekah, sukses dia, yakin melihat dengan mata sendiri kesuksesan karena dia senang bersedekah. Ainul yakin. Jangan sampai di situ, amalkan. Kita akan merasakan namanya hakul yakin. Allah menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Allah menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Kapan Allah menolong kita? Kapan kita menolong saudara kita? Fadhkuruni azkurkum. Zikirlah padaku, aku zikir padamu. In tansurullah yansurkum. Kau tolong aku tolong kamu. Do the best, you find best. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Amaliyah ikhwah, ad-dinu al-amal. Agama ini bukan hanya ilmu, tapi amal. Baru kita zauq, merasakan lezatnya agama ini. Gimana kita tahu lezatnya teh kalau nggak kita minum? Amalkan baru kita tahu nikmat agama ini. Ad-dinu al-amal. Allahu akbar walillahil hamd. Sedekah, sedekah, siddiq, benar keimanan kita. Makanya lihat dalam Quran, ahli salat, ahli zakat, ahli zikir, ahli sedekah. Silu bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum wa bikasrati sadaqatikum. Ahli tahajud, ahli infak. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lebih tinggi lagi, infak sudah bukan lagi zakat, bukan lagi sedekah. Wa mimma, bahkan sebagian besar, aksar min khamsin, lebih dari 50. Dia senang bersedekah. Ini orang yang bininya 1 termasuk orang yang pelit.
Soheh. Nah, itu. Ada legalisir ayah nunggu soheh katanya. Ibu-ibu yang dengar nih, Masya Allah nih Ustaz. Jangan khawatir ibu, ada syaratnya kok tadi. Apalagi dengar kemarin di YouTube ada syarat, aku izinkan suamiku nikah lagi asalkan hafal Al-Quran. Masya Allah. Soheh. Yang keenam, menjaga wudu. Ini amalia orang beriman nih. Jangankan keluar rumah, mau tidur saja berwudu. Dan itu fight. Makanya hari ini bilang susah. Kalau yang hadis Nabi sampaikan, maukah aku sampaikan pada kalian Allah akan mengangkat derajatmu begitu tinggi. Tentu ya Rasulullah. Apa? Sallallahu alaihi wasallam. Pertama, berwudu lagi enggan. Apa yang Arifin maksud? Ikhwah tidur jam 9, terbangun jam 11. Batal enggak wudu? Batal. Wudu lagi enggak? Itu yang fight. Itu yang asyik. Lagi ngantuk, dingin, tapi tetap mau berwudu. Allah angkat derajat kita. Amalkan dong ikhwah. Agama itu amal. Kita usat-usat nih banyak teorinya. Takutlah kepada Allah. Binasa. Sahih. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Batal wudu, senang banget. Nah karena sudah azam dalam wudu, udah cinta akhirnya. Udah nggak bisa, nggak pede kalau nggak wudu. Batal sebentar aja gelisah. Bahkan kalau kita selesai jima dengan istri, disunahkan setelah istinja berwudu. Jangan langsung tidur, berwudu. Iya, nah itu beliau. Belum dilanjutkan, emang ngomong kiai begini. Allahu Akbar. Ini aku antauda Nabi. Aku takut kau ingin mengulang lagi. Allahu Akbar. Itulah pentingnya banyak. Supaya sering menjaga wudu ya. Wudu ini pede orang beriman. Makanya doa di Azikra setiap bulan zikir, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berwudu. Setiap bulan. Wafatkan kami dalam keadaan bersih jasmani dan rohani, dalam keadaan taubat yang kau terima, dalam keadaan istiqamah, asyik-asyiknya beribadah, rindu-rindunya berjumpa denganmu. Kau wafatkan kami. Kita ulang-ulang permintaan itu, kita amalkan sunnah itu berulang-ulang. Matan nas ya'isuhum, manusia meninggal berdasarkan harapan dan kebiasaannya. Apa yang menjadi harapan antum, itu yang amalkan. Insya Allah dalam posisi itu kita diwafatkan oleh Allah. Hakul yakin, karena Arifin sudah menyaksikan. Mertua Arifin, mertua pertama, mertua kedua meninggalnya bagus-bagus. Kemudian ayah kandung meninggalnya jam 2 malam karena kebiasaan sholat malam. Abuya Jamaluddin Wali, mertua Arifin yang pertama, itu meninggalnya pakai pamit. Dikumpulkan ulama, guru-guru di pesantren, dikumpulkan keluarga, santri senior, masuk semua. Beliau berwasiat 4 wasiat. Kamu yang imam nanti, kuburkan Buya di sini. Ini warisan kamu yang melanjutkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu beliau baca Yasin. Semua ramai-ramai baca Yasin. Kebiasaan beliau malam Jumat baca Yasin, yang disebut bid'ah itu. Beliau mengharapkan hidup. Yasin itu qalbul Quran. Az-Zikr punya 7 surah. Yasin, Ar-Rahman, Al-Qalmu, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Fajr. Semua punya rahasia dan kita berazam mengamalkan setiap hari 7 surah. Jadi sebelum Arifin ke masjid sudah selesai wirid 7 surah ini. Setiap hari azam. Yasin rahasianya qalbul Quran. Orang kalau setiap hari baca Yasin, hatinya hidup. Dia akan mudah mengakses nur hidayah Allah. Yang kedua, Ar-Rahman dicintai oleh Allah dan dicintai oleh aulianya Allah. Malaikat-malaikat Allah dan orang-orang kenal dia cinta aja. Karena dia baca surah Ar-Rahman.
Dan ini modal dakwah yang luar biasa. Kita butuh rahmat dalam berdakwah ini. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi lan fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berkat rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Seandainya kau keras hati, keras kepala, keras tangan, lan fadhu min hawlik, mereka lari meninggalkanmu. Maka maafkan mereka, bermusyawarahlah dengan cara yang baik. Kalau kau tetap bersikeras, serahkan kepada Allah. Hati keadaan ini Allah yang atur, bukan kita. Anta muzakkir lasta bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Kalian itu hanya mengingatkan, bukan memaksa. Dakwah tidak akan selesai dengan caci maki. Nggak ada bisa selesai dengan caci maki. Orang tambah benci. Ajak dengan kasih sayang, ingatkan dengan kasih sayang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kepada Fir'aunnya kita berkata lembut. Baik ikhwah, yang terakhir, banyak istighfar terus. Arifin terkejut kemarin umroh, baru kemarin perhatiin Imam Masjidil Haram pakai tasbih. Pakai tasbih beliau. Tasbih kecil bagus. Tasbih. Khairut tabi'in Hasan Al-Basri tasbih. Bedanya apa dengan orang Buddha? Ini ada kepalanya. Oh itu, lihat, tanya ngobrol imam, begini beliau nggak berhenti. Tasbih ini alat mengingatkan kita. Kita nggak kayak Nabi. Nabi memang terjaga. Kita butuh alat untuk mengingatkan kita. Mau tidur tasbih, bangun tidur cari lagi ini lagi, di mobil ini nggak berhenti. Jadi kita energinya maunya zikir, energinya zikir. Karena hanya satu-satu ibadah yang bisa dilakukan di setiap saat, di mana kapanpun zikir. Sholat ada waktunya, Ramadan ada bulannya, haji ada tempatnya, ibadah seumur hidup haji, ibadah tahunan Idul Fitri, Idul Adha, ibadah bulanan, Yaumil Ibad puasa 3 hari, ibadah pekanan sholat Jum'ah, ibadah harian, sholat 5 waktu, ibadah setiap detik, setiap helaan nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah, zikrullah, zikir. Maka jadikan dunia, nah masuk di sini. Jadikan dunia itu majelis zikir, bumi sebagai masjid, rumah, kantor, hotel sebagai musola, tempat duduk, berpijak, kamar tidur, hamparan sejadah yang panjang. Bicara dakwah, tidak ada pembicaranya yang paling selain dakwah. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih, matanya rahmat, melihat semua dengan kasih sayang. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Melihat di luar makhluknya Allah. Sampai sikat gigi saja, ada semut di wastafel, sikat gigi, pukul-pukul, wastafel nggak mau pergi semutnya. Kita yang pindah. Karena kalau kita buka air mati dia. Itu hadir sifat itu, sifat sayang, rahmat, makhluk Allah. Ini makhluk Allah semuanya. Tegas tetap, tapi tidak kehilangan akhlak yang mulia. Orang sering kehilangan akhlak. Hak, ya hak tujuan kita. Tapi sabar dong strateginya. Tawasabil haq, tawasabis sabr, tawasabil marhamah, penuh dengan kasih sayang. Tetangga Arifin, Pak Freds, aktivis gereja, umur 64 tahun, aktivis gereja. Kita zikir, keluar liang gereja, sapa, samperin, main ke rumah beliau. 4 tahun memang makan waktu, tapi di hati tidak putus. Makanya hati diam-diam doa, beri hidayah beliau ya Allah. Kita melihat orang ada salib, neraka nih, neraka nih. Doa terus, sapa terus. Akhirnya Allah kirim angin puting beliung datang ke rumah beliau. Anehnya hanya rumah beliau yang terangkat atapnya. Mendengar kabar 3:30 satpam ke rumah, telepon kawan-kawan yang sudah terbiasa bangun sholat malam. Subuh sudah ada dana. Pagi
nggak ada tukang sudah 12 merapikan rumah beliau. Jam 9 beliau datang dari gereja, beliau dievakuasi ke gereja. Begitu melihat rumah beliau sudah dipasangi terpal atapnya, dikerjakan oleh 12 tukang. Ahwal akhlakul muslim. Inilah akhlak seorang muslim. Apa enggak rontok kekufuran beliau? Beralih beliau. Pak Ustadz, boleh saya datang zikir? Boleh. Duduk di luar beliau. Ikut di luar. Ikut di luar. Makanya sejarah doa zikir berjamaah, karena silakan doa masing-masing. Itu Arifin dapat ilham karena ada Pak Fred waktu itu. Karena nggak mungkin terang-terangan, ya Allah, di sini hadir orang kafir, beri hidayah. Ahad zikir, Senin dia masuk Islam. Istrinya muslimah tadinya, namanya Halimah. Kembali ke Islam, kasih nama Siti Halimah. Fafred Arifin kasih nama Muhammad Fauzan. Putra beliau, putri beliau yang marah, vokalis gereja, gitaris gereja Otto, ikut masuk Islam, kasih nama Muhammad Jaka Ilham. Putri beliau menyusul, yang paling lama itu putrinya 6 bulan, tapi akhirnya memutuskan masuk Islam, kasih nama Ana Fatimah Al Khairi. Marah, Letkol Marinir Martinus. Ini rumah Arifin, ini banyak kawan-kawan Depok yang menjadi saksi. Ini rumah Arifin, 8 rumah itu rumah Pak Martinus. Alhamdulillah beliau pun awalnya marah banget sama Arifin karena Pak Fred ini teman beliau ke gereja, masuk Islam. Beliau ini Letkol Marinir, ketua RW. Marahnya bukan main. Hari zikir, beliau tertahan, gak bisa berangkat oleh puluhan ribu jamaah yang datang di Depok. Gak bisa berangkat. Hari itu 3 yang masuk Islam. 2 Katolik, 1 Protestan, 1 orang Belanda lagi. Arifin tanya, Islam itu teroris. Kenapa kamu milih Islam? Orang Islam itu banyak korupsinya. Contoh tuh pejabat-pejabat Indonesia. Kamu lihat tuh. Kenapa kamu milih Islam? Dia bilang apa? Mereka Muslim yang maksiat belum mengamalkan Islam. Masya Allah. Malah orang yang mu'alaf itu yang menjelaskan. Saya bedakan Pak Ustadz. Saya jatuh cinta ketika saya mempelajari Islam. Masya Allah. Dengar dia di rumah, Pak Martinus ini cara Allah beri hidayah. Tapi buah dari mujahadah sekian lama. Teman-teman bilang gak mungkin Pak Fred masuk Islam, gak mungkin Martinus masuk Islam. Orang yang gak mungkin ini orang yang lemah iman. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya ndak berhenti Arifin mendoakan Ahok agar mendapat hidayah Allah. Namanya udah bagus, Cahya Purnama, Cahya Nur Purnama Komar. Masuk Islam Muhammad Nur Komarudin. Allahu Akbar walillahi. Kita nggak tahu batu pecah itu bukan karena pukulan ke-100 kalinya, tapi karena terus menerus dipukul, akhirnya batu itu pecah. Bagaimana Johnny AO pemabok yang dari SMP sudah jadi pemabok, samperin terus sampai teman-teman bilang, nggak mungkin Arifin, dia mabok dari SMP, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Datengin terus, pulang ceramah dikasih oleh-oleh, kasih ke beliau. Apa yang terjadi? Jatuh cinta beliau dengan Islam. Datang subuh-subuh Jumat, pada kawan-kawan sudah marah. Setiap kita subuh selesai doa, pulang dari mabok teriak dia, cihui, cihui. Teman-teman, habisin aja nih orang nih. Arifin sekali sempat ditahan sama beliau karena beliau lagi mabok. Lagi mabok, begitu turun dari rumah, rupanya masih bisa, maboknya belum utuh mabok. Oh Pak Ustadz, begitu. Tangan botol. Arifin mampir ke rumah beliau, beliau melukis wanita yang urianan, terbuka. Beliau nanya lagi, Ustadz, bagaimana lukisan ini? Nah, jangan salah jawab. Salah jawab bahaya. Jawabannya, subhanallah, semua ciptaan Allah indah. Nah, begitu aja udah. Semua ciptaan Allah itu indah. Dakwah kepada beliau. Sekarang beliau hijrah. Arifin ajak umrah kemarin. Senangnya bukan main. Allahu Akbar. Rambutnya gondrong, sekarang sudah dipotong. Temannya Rendra beliau.
Beliau melukis, bukan lagi perempuan yang sekarang melukis kaligrafi. Tulisan kaligrafi beliau sekarang ada di kamar Arifin dan ada di ruang tamu Arifin. Coba bapak-bapak ke ruang tamu Arifin, ke ruang tengah, lihat tempat Allah yang gede, itu lukisan beliau. Kemudian di ruang tengah Arifin 2 lafaz Allah Muhammad, lukisan beliau. Di kamar Arifin 1 lafaz Allah, lukisan beliau. Hijrah. Kegelapan tidak akan terang dengan caci maki. Bawakan lentera dakwah. Kita yang muhasabah diri. Mungkin kita sombong, mungkin kita belum dekat sama Allah. Makanya istighfar ini tangga membersihkan hati. Istighfar banyak-banyak ikhwah. Coba lihat dalam Quran. Surah 10, 11, 12. Ada yang sempat tanya sama Arifin waktu aksi 212 turun hujan lebat. Karena memang doa jamaah yang begitu banyak. Bukan hanya itu. Karena kita mengakukan amal syariat. Istighfar. Istighfar mengundang hujan. Coba buka 10, 11, 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum wali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Allah Ghafar. Ghafar itu sebesar apapun dosa kita, sehebat kayak apapun dosa kita, setinggi kayak apapun dosa kita, sekecil kayak apapun dosa kita, Ghafar, tetap Allah ampuni. Ghafur, apa itu Ghafur? Arifin tanya sama guru Arifin, apa bedanya Ghafar dengan Ghafur? Nah Arifin, Ghafur itu orang yang maksiat bertaubat, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, sampai dia benar-benar bertaubat, tidak maksiat lagi, tetap Allah ampuni. Allah melihat akhirnya dari hamba itu. Itu Ghafur. Masya Allah, sayang banget Allah sama kita. Kembali ini tadi, turun hujan lebat. Istighfar. Kemudian bi amwal, Allah mudahkan mendapatkan rezeki. Makanya tadi Kiai Didin menyampaikan hubungan erat antara kekuatan ruhiyah dengan kesejahteraan. Orang kalau zikirnya, kuat istighfarnya, dia berikhtiar, itu dimudahkan. Bi amwal, bukan lagi bimal, bi amwal wa banin. Orang kalau kuat zikirnya, pasti dia banyak anaknya. Kalau anaknya banyak, pastikan dia juga banyak. Allahu Akbar. Sahih, sahih, sahih. Itu surah Hud ayat 52 Bang Dwi Pak. Tolong kawan-kawan yang lemah-lemah fisiknya, aman nih. Dengarkan iman, dengarkan dengan iman. Yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Dengan banyak istighfar, Allah beri kekuatan atas kekuatan. Imani ini, kekuatan ruhiyah, kekuatan jasadiyah, kekuatan militer, kekuatan semuanya tumbuh dari dahsyatnya istighfar. Masya Allah. Tapi terus menerus, itu Joni berubah terus menerus, Pak Fred berubah terus menerus, Pak Martinus karena terus menerus. Begitu pula antum kalau mau nikah lagi ngomong sama istri, jangan bosan. Tiap hari ngomong sama istri. Mah izinkan aku nikah, izinkan aku, tiap hari. Sampai istri kesal dengernya. Ya sudah, sonono, begitu. Iya, kan udah kesal dia. Yaudah sonono, gitu. Jadi menyerahkannya tuh karena kesal. Akhirnya dia ucapkan pada istri yang kedua, selamat menderita. Allahu Akbar. Arifin membangun izin sama istri itu 10 tahun. Jadi kalau antum ngomong sekarang 10 tahun lagi. Nah, berbeda-beda setiap orang. Ngomong sampai saya bercanda. Ini banyak kawan-kawan. Ya Bang Diva, boleh jadi saksi. Nih, bilang, sayang, nanti di sebelahnya ada madumu loh. Ya, dari dia reaksi diam, dia bercanda, dia kesel. Ini kakak ngomong tiap hari. Kan nyari doa. Jadi doa, ikhwah.
Lama-lama dia terbiasa. Ya kan, nanti di sini, nanti di tempat tidur, nanti ada madu mulu di sini. Ah kakak, udah gak marah dia. Ya, doanya pun setiap doa, ya Allah berkahi istri hamba. Begitu, yang istri hamba jangan, karena jadi cita-cita kita. Jadi istri hamba. Nah, mulailah ikhwah, kiai-kiai yang istrinya satu mulai berdoa seperti itu. Mulai dulu, ya, mulai. Nanti diijabah oleh Allah. Lazima istighfaran jalala min kulli dhikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah mudahkan saat sulit, Allah gembirakan saat sedih, dan Allah beri rezeki yang tidak terduga. Hari ini menjelaskan ini sampai terakhir. Matanya rahmat, telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, hatinya doa. Jadi hati doa terus. Arifin bersyukur banget tadi Kiai Khalil Ridwan menyampaikan itu. Tambah luas wawasan kita, fungsi masjid, fungsi ibadah, kepemimpinan dalam Islam. Makanya RT RW sampai rebut semua oleh orang-orang soleh. Rebut. Insya Allah nanti Bang Anis yang akan diamanahkan oleh Allah. Tangannya sedekah, kakinya jihad, kekuatannya silaturahim. Makanya Ajikro ini majelis yang terbuka. NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Tabligh, Salafi, Majelis Mujahidin, Front Membela Islam, Majelis Rasulullah, Hizbut Tahrir. Silahkan gunakan masjid ini, kecuali yang dipatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena Dewan Syariah kita, Majelis Ulama Indonesia Az-Zikra ini, Kiai Didin adalah Dewan Syariah kita. Kekuatan silaturahim. Makanya waktu Arifin mau nikah, ini ada Kiai Didin. Arifin minta nasihat dulu sama beliau. Betul ayah, minta nasihat. Datang ke Profesor Habib Ahmad Al-Kab, karena beliau Dewan Syariah. Arifin datang ke Kiai Mahrus Amin, 3 ulama yang Arifin minta nasihat tentang poligami. Datang ke beliau, kata Pak Kiai Didin waktu itu, lakukanlah Ustadz, semoga menjadi uswah hasanah. Begitu. Nasihat, walaupun yang menasehati belum mengamalkan. Karena ada nasihat dulu di pesantren, kalau guru biar diwakili oleh muridnya, maka muridnya mengamalkan, guru tetap mendapat pahalanya. Jadi Arifin bagi mengamalkan aja ya. Arifin senang itu. Sunnah, kalau istilah Kiai Khalil Ridwan, sunnah fi'liyah. Bagian mengamalkan. Jadi silaturahim, Arifin membiasakan setiap lebaran, 6 hari lebaran itu keliling menemui ulama. Kemudian apalagi Kiai Didin, setiap lebaran beliau janjian terus. Kemudian kerinduannya syariat Allah, perjuangan apapun yang disampaikan Kiai Ridwan, mimpi kalau hanya jikiran saja. Zikir nangis-nangis tapi nggak ada aksinya, zikiran namanya itu. Zikir itu energi, membangkitkan ibadah, membangkitkan amal saleh, membangkitkan dakwah, dan membangkitkan muhasabah diri. Tidak merasa dirinya paling suci. Lihat yang terakhir ini, kesibukannya asik memperbaiki diri, cita-citanya sebagai syuhada. Terus nggak, paling ditakut itu bangga diri. Makanya Arifin menulis di kamar Arifin itu, bahaya al-ujba. Ikhwah melihat Arifin, tapi hati Arifin ditatap oleh Allah. Maka menghadirkan sifat ihsan itu harus senang melakukan 4 jalan. Arifin ulang, ini terakhir. Menghadirkan sifat ihsan, selalu ma'iyatullah dan merasakan kelezatan istiqamah. Ada 4. 1, as-sumtu, tidak bicara kecuali yang penting, yang baik, yang benar, dakwah. Kalaupun bercanda, bercandaannya ada ilmunya. Tuh. Yang kedua, alju, senang berlapar-lapar, Senin Kemis minimal, puasa sunnah. Yang ketiga, sahirul layal, senang begadang malam untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang keempat, berkhalwat. Ada waktulah antum duduk berduaan hanya dengan Allah. Masa untuk dunia ini kita bisa terus pagi lembur rapat meeting dibelain, tapi kenapa untuk Allah tidak punya waktu kita? Berkhalwatlah, duduklah sebentar saja, 10 menit, 15 menit berzikir, berduaan saja dengan Allah. Makanya ulama dulu bantu untuk
begini, nutup kepalanya. Tengah keramaian tutup mojok, zikir. Coba zikir istighfar 100 kali, naikin lagi 1000 kali. Pernahkah sampai lebih dari 1000 istighfar? Duduk saja, jangan melihat televisi kecuali yang penting-penting banget. Jangan melihat aurat, jangan bicara dusta, jangan buruk sangka. Dunia ini separuh surga bagi orang yang diberi kenikmatan istiqamah. Dan itu yang kita minta 17 kali sehari. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bi syarri ma sta'adaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu wa laka mulkus samawati wal ardi man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wa liqa'uka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqq wa nabiyuna haqq wan naru haqq was sa'atu haqq. Alhamdu walaka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna wa bika hasamna wa ilaika hakamna wa ilaika tawakkalna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma ahlanna wa ma asrarna antal muqaddim antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma habib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna ar-rashidin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'a din. Allah farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asghilil zalimin bi zalimin. Allahumma asghilil zalimin bi zalimin. Allahumma asghilil zalimin bi zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin minal mujahidin wal mustada'afina fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Ugur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipin wa jami'il mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berkahi harokah dakwah kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi negeri kami Indonesia, Jakarta, dengan pemimpin yang saleh, pemimpin yang amanah. Dan ya Allah, kepada hambamu Bang Anies dan Bang Sandi, selamatkan kami ya Allah. Tolong kami, lindungi kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir, la haula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Ikhwah fillah, Arifin senang sekali kedatangan guru-guru yang mulia di Masjid Az-Zikra, dan Arifin mohon maaf
banyak sekali kekurangan dan tidak banyaknya bisa Arifin melayani maksimal. Karena jadwal Arifin sudah terjadwal 4 bulan sebelumnya. Sudah minta mohon untuk bisa enggak, ternyata belum bisa. Dan hari ini itu pun karena mohon amat sangat, dan akhirnya beliau mengerti subuh ini bisa bersama ikhwah fillah semua. Karena Arifin jaga janji. Sampai menolak 6 kali, pernah menolak presiden, pernah menolak Ibu Mega, pernah menolak Bapak SBY, pernah menolak Bapak Jokowi. Karena jadwal yang bertabrakan. Siqatud dakwah, jaga janji. Kalau antum ingin mulia, jagalah janji. Karena kemuliaan antum ada pada janji. Tuh. Allahu Akbar walillahil hamd. Tapi kemudian hari ini penuh. Jadi menolaknya bukan karena sombong-sombongan, bukan. Karena memang ada jadwal dakwah. Bang Dwi Pak pernah dengar Arifin ingkar janji? Sekali saja. Enggak pernah. Karena Arifin jaga janji. Jadwal zikir tiap bulan di sini. Ya sudah, Arifin penuhi. Janji kepada Allah. Janji pada makhluk. Allah juga berjanji kepada Allah. Azam. Malah pernah sakit parah sekali, panas sampai 39 derajat. Ke masjid enggak? Tamar. Ustadz ke masjidnya. Masjid pakai impus. Jadi dokternya pegang impus, ngantarin Arifin sholat di sini, pakai mobil ambulan, pakai lift. Makanya ada lift itu untuk yang sakit. Jadi naik lift sini, diantar sama dokter. Rupanya kisahnya Arifin baru paham kenapa Arifin sakit. Boleh jadi menjadi asbab hidayah dokter mendapatkannya. Dokter dipegang impus, ngomong Arifin di ambulan, dokter mau tahu nggak yang sakit sebenarnya? Orang yang dikasih oleh Allah tubuh sehat. Tak kala Allah mengundangnya untuk datang ke rumahnya, tidak mau datang, sakit orang itu dokter. Terkejut dokter itu. Berat Pak Ustadz, selama ini saya yang sakit. Itulah yang membuat beliau sampai sekarang tidak putus berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Boleh jadi sakitku karena asbab hidayah untuk beliau. Maafkan Arifin, jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa azikra, ada madu, ada air, ada minyak zaitun, ada sari kurma, ada susu kedelai. Semua usaha-usaha yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Dari kita kembali untuk kita. Itu minyak zaitun, alhamdulillah Ayahanda Kiai Khalil Ridwan yang prostat, yang susah buang air besar, atau mukanya yang banyak jerawatan, alergian, tolong minum minyak zaitun sebelum tidur 3 sendok. Aduk di air hangat dengan putaran kanan kiri. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Putaran tawaf, wallahu akbar. Minum sebelum tidur. Minum setiap malam. Usus kita dibungkus minyak zaitun. 3 ayat disebut dalam Quran. Watini wa zaitun. Ada sitini, ada siti zaitun. Kemudian madu. Satu-satunya disebut dalam Al-Quran sebagai obat. Secara jelas. Madu. Ya. Yakhruju min butuna syarabum talipun alwanuhu fihi syifa. Obat. Nah, kemudian air. Lihat, sampai presiden, wakil presiden pun minum air azikra. Arifin tanya, kenapa ayah minum air azikra? Apa jawaban beliau? Waktu buka puasa di Mabes TNI, Pak Ustadz menyampaikan ceramah, saya minum air ini nyaman, lalu tim presiden mengecek, membentuk bunga-bunga kristal yang sangat indah. Coba diteliti air azikra, madu, minyak zaitun, susu kedelai, dengan kaca pembesar itu bunga-bunga kristal yang sangat indah. Kenapa? Karena didoakan ribuan jamaah zikir dan untuk kepentingan pesantren. Penting Arifin sampaikan pada ulama-ulama, guru-guru, usaha mandiri dari pondok pesantren. Jadi bisa menghidupkan guru-guru pesantren dari harokah tijariyah itu. Gaji imam besar, kita gaji imam 3,5 juta. Kalau tahajud plus lagi, Ramadan tambah lagi plus. Itu pun imamnya hanya 2 hari, 3,5 juta. Jadi bisa 5 hari mengembangkan bakat lagi. Imamnya ada 3 kita di sini. Muazzinnya juga, makanya imamnya bisa pakai Kijang Enopa. Muazzinnya pakai CRP, keren-keren. Jadi mantap imam kita, mantap imam kita. Muazzinnya juga mantap, gajinya gede. Wah, itu gajinya kecil tuh.
Nggak minta imam kita, tapi kita yang memikirkan guru itu. Kita senangkan guru-guru itu. Yang terpantas untuk diberikan adalah mereka yang berkecimpung dalam dakwah. Walaupun mereka tidak minta, kita pikirkan. Khotib Jumat di sini kita kasih naik tinggi, kasih khotib, naikin lagi, kasih lagi oleh-oleh. Bininya dua kali lipat. Arifin bilang, kemarin ada khotib dapat 2 kali lipat. Arifin sentuh panitia, cat. Bini beliau 2, iya Pak Ustadz, kasih 2 kali lipat. Begitu. Ada ustadz yang di sini Arifin kira istrinya 1, karena dapat 2 kali lipat dia bilang, Ustadz sebenarnya bini ana udah 2. Oh ya kalau gitu udah 2. Setahu Arifin 1, rupanya sembunyi-sembunyi dia selama ini. Itu hikmahnya amplop dikasih double itu terbuka rahasianya jadinya. Tapi tetap pesan, Pak Ustadz tolong disembunyikan dulu ya. Iya. Insya Allah Arifin amanah. Arifin amanah, tidak Arifin buka di sini namanya siapa. Arifin amanah. Allahu Akbar walillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.